Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di era perang kemerdekaan yang kala itu baru saja merdeka, yang mana terpaksa harus menandatangani perjanjian Revel seiring dengan kembalinya pasukan Belanda yang membonceng pasukan sekutu pasca kekalahan Jepang. Sesuai dengan perjanjian tersebut, pemerintah Republik kemudian memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Namun, pada Desember 1948, Belanda melanggar perjanjian dengan menyerang Yogyakarta, yang kemudian dikenal dengan agresi militer Belanda II. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara pun telah diduduki oleh Belanda. Selain Yogyakarta, Belanda pun kemudian menduduki beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Sleman Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Melihat situasi yang semakin genting ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lantas mengirim surat kepada Panglima Sudirman. Di dalam suratnya, Sri Sultan yang saat itu sudah melepaskan jabatannya di Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat, meminta izin agar diadakan serangan guna merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan Belanda. Panglima Besar Sudirman lantas menyusun rencana untuk kembali merebut Jogja dan mengusir Belanda. Panglima Sudirman pun lantas menyetujui permintaan Sri Sultan tersebut dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigadir 10 Wikreasi 3. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindari dan terjadi hampir di setiap sudut, juga ruas jalan yang ada di kota Yogyakarta. Pertempuran demi pertempuran antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda berkecamuk dengan dahsyat. Sejarah mencatat, kota Yogyakarta saat itu dikepung oleh gerilyawan TNI dari berbagai penjuru kota. Belanda yang saat itu kurang persiapan merasa terkejut dan tidak bisa memberikan perlawanan, yang berarti hanya butuh 6 jam saja bagi TNI untuk merebut kembali ibu kota Yogyakarta. Pasukan Belanda yang sudah berhasil dipukul mundur itu lalu meninggalkan pos militernya. Beberapa kendaraan artileri berat milik tentara Belanda pun dirampas oleh pihak TNI. Tepat pukul 12, Letkol Soeharto lalu memerintahkan pasukannya untuk mengosongkan kota dan kembali ke pangkalan gerilya. Berita kemenangan TNI ini kemudian menyebar hingga akhirnya sampai ke Washington DC, Amerika Serikat, yang mana saat itu PBB sedang bersidang dan diikuti oleh perwakilan Indonesia. Dengan kemenangan serangan umum 1 Maret 1949 ini, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam perundingan dengan Dewan Keamanan PBB. Kemenangan ini menjadi bukti masih utuhnya kekuatan TNI dengan negara Republik Indonesia di mata dunia. Saat ini, TNI dan NKRI tidak hilang ataupun mati seperti yang selalu dipropagandakan oleh pihak Belanda. Sebelumnya, pihak Belanda selalu mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Dan karenanya, Belanda merasa berhak untuk kembali menanamkan kekuatannya. Namun demikian, kemenangan besar TNI dan rakyat Indonesia dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 tersebut telah membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah negara yang memang berdaulat. Serangan umum 1 Maret 1949 ini menjadi momen penting membawa bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan untuk selama-lamanya.